lagi. Shakira menghembuskan nafas sesaat setelah membuka pintu loker. Ia mendapati banyak kertas-kertas berserakan di sana. Tadi ketika ia melihat bercak merah di sela pintu bawah, Shakira memang sudah menduga jika lagi-lagi seseorang sedang mempermainkannya. Sebenarnya Shakira sudah pernah mengantisipasi hal ini dengan menggembok pintu loker miliknya. Tetapi ia selalu menjumpai keesokan harinya gembok tersebut sudah hilang. Si peneror selalu bisa membuka loker ini dan meninggalkan hal-hal yang mengerikan untuk Shakira lihat. Tangan Shakira terjulur, ia mengambil kertas-kertas yang sudah diremas-remas untuk dibuang ke tempat sampah. Namun ia tidak menduga bahwa di bagian bawah loker cat merah yang diguyur masih basah. Shakira mendesis dan berdecak kecil. Sekarang telapak tangannya jadi merah karena terkena cat. Dan mendapati lokernya dipenuhi foto dirinya sendiri dengan bercak darah yang menempel hingga memenuhi lokernya. Ada bagian besar yang bertuliskan beach, die, dan love, juga dengan darah itu. Setelah mengibaskannya beberapa saat, Shakira melanjutkan memunguti kertas-kertas yang adalah foto dirinya dengan Bastian. Shakira mengambil salah satunya dan bergidik ngeri karena menyadari sesuatu. Foto itu baru saja diambil kemarin. Shakira ingat betul baju apa yang ia dan Bastian kenakan saat di hotel, dan foto ini juga menunjukkan background restoran saat mereka sedang makan bersama. Shakira mengerjap. Ini berarti perasaannya tidak salah, bahwa kemarin ada orang yang diam-diam mengawasinya. Tapi siapa? Shakira tenggelam jauh dalam pikirannya sendiri hingga tidak sadar bahwa ada seorang pria yang berjalan ke arahnya dan menyapa. Tapi karena tidak ada respon sama sekali dari yang disapa, lelaki itu pun mengecek keadaan. What the fuck lagi? Seru Flo saat matanya menangkap isi loker Shakira yang berantakan dan penuh cairan cat. Terkejut, Shakira menoleh lalu tersenyum. Ia tidak tahu sejak kapan Flo sudah berdiri di sampingnya. Hai Flo, sapa Shakira tersenyum. Bukankah ini sudah keterlaluan? Tanya Flo mengiraukan sapaan Shakira. Menurutnya hal ini lebih penting untuk dibahas daripada sapaan selamat pagi. Flo benar-benar geram pada siapapun yang melakukan hal kekanakan seperti ini pada sahabatnya. Ya, seperti yang kau lihat, jawab Shakira mengidikkan bahu. Ia kembali pada aktivitasnya tadi, membereskan kekacauan di dalam lokernya. Tidak peduli jika telapak tangannya semakin merah terkena cat. Lagi pula sudah kepalang basah, biar aku aja. Flo tiba-tiba menyela, menarik dan menyingkirkan tubuh Shakira ke samping. Flo membersihkannya tanpa ragu, membiarkan tangannya juga penuh dengan cairan cat. Besok mungkin cat ini sudah kering. Untung saja kau sudah tidak pernah menaruh apapun di sini kecuali buku-buku yang sudah lama. Tukas Flo. Ia menutup pintu loker Shakira dan berjalan menuju toilet. Shakira mengikuti, dan mereka berpisah beberapa saat di toilet masing-masing untuk membersihkan noda cat di tangan mereka. Kau belum menemukan siapa pelakunya? Flo bertanya setelah Shakira keluar dari toilet. Ternyata Flo sudah selesai lebih dulu. Shakira menggeleng. Tidak semudah yang kau bayangkan, Flo. Entahlah, aku rasa banyak hal aneh. Aneh? Apa maksudmu? Mereka berdua berjalan beriringan dengan langkah lambat, sesekali menghindari gerombolan mahasiswa lain yang lewat sembari bercanda. Saat mereka tiba di bawah undakan yang cukup sepi, Shakira berhenti, Flo pun sama. Shakira menatap mata coklat terang Flo, si sahabat terbaik. Sejak pertama kali Flo tahu ada teror yang ditinggalkan di loker Shakira, pria itu selalu ada. Terkadang ikut membereskan kekacauan tersebut jika Shakira sudah benar-benar merasa mual dan jijik. Seperti jika si pelaku meninggalkan ikan-ikan busuk dan bangkai-bangkai hewan entah apapun itu. Tenang aja, tidak usah khawatirkan aku, tukas Shakira tersenyum menenangkan. Ia sebenarnya juga sedikit takut sih karena teror itu semakin keterlaluan dan menakutkan. Tapi ia tidak mau membuat siapapun mencemaskannya. Kau tidak baik-baik aja. Kalimat Flo benar-benar tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Shakira. Tidak Flo, astaga, aku tuh baik-baik aja, sanggah Shakira dengan cepat. Hei, kau pikir berapa lama kita bersahabat? Aku mengenalmu luar dalam, Kira.
Jangan meremehkan aku, gerutu Flo. Jadi jangan coba-coba berbohong atau menutupi apapun padaku karena kau tahu kenapa aku bisa tahu isi pikiranmu itu. Flo menyentil kecil dahi Shakira. Jadi setelah mencubit pipi, sekarang kau suka menyentil dahiku. Flo, aku bisa melaporkanmu kepada pihak yang berwajib jika kau melakukan kekerasan pada seorang wanita. Protes Shakira dengan cemberut. Flo tertawa saja. Mereka pun menaiki tangga. Ku dengar Bastian sudah kembali ya? Tanya Flo. Bagaimana hubunganmu dengannya? Apakah ada sesuatu yang seru? Sambung Flo sembari menaik turunkan kedua alisnya menggoda Shakira. Shakira tertawa kecil lalu meninju bahu Flo yang kekanakan. Diam-diam ia berterima kasih pada Tuhan karena memberikannya sahabat sebaik ini. Lihat aja bagaimana cara Flo membuat ia rileks dari tekanan teror tadi. Ya, Bastian pulang tadi malam dan langsung menemuiku untuk mengajakku makan malam. Wow, terdengar seperti Prince Charming ya. Flo memutar bola mata sejak pertemuan awal di mana Bastian tidak pernah menyambut baik pertemanan yang ditawarkan oleh Flo. Ia memang tidak pernah segan lagi untuk menunjukkan rasa tidak sukanya pada kekasih Shakira itu. Shakira tergelak. Kau ini tetap aja sama, atau mungkin aku perlu membuat kalian berdua bertemu dan berkencan seharian, ungkap Shakira. Ia benar-benar tidak bisa diabaikan. Flo adalah sahabat terbaiknya dan Bastian adalah pria yang ia cintai. Shakira ingin kedua pria yang berarti dalam hidupnya itu berteman, bukan malah menjadi musuh. Terima kasih atas kebaikanmu, Nona Immanuel, jawab Flo sembari memasang wajah ingin muntah. Omong-omong, aku harus berbelok ke sini. Flo mengidikkan kepala ke kiri sedangkan Shakira masih harus lurus menuju ke kelas paginya. Oke. Sampai jumpa makan siang nanti. Aku ke kelas dulu ya. Pamit Flo segera meninggalkan Shakira. Shakira menggeleng pelan. Bibirnya masih tersenyum ketika melihat Flo tidak langsung ke kelas, melainkan menghampiri gerombolan cewek cantik yang tadi memang terlihat sengaja sedang menunggu kedatangan pria tersebut. Oke, Flo memang sudah sepopuler itu. Seminggu berlalu, Shakira hendak pulang ketika tiba-tiba aja dua bodyguard yang Bastian tugaskan untuk mengawasinya dari jauh menghampirinya. Ada apa? Tanya Shakira pada dua pria yang ia tahu bernama Juan dan Hans. Sejujurnya, Shakira tidak pernah merasa nyaman dengan keberadaan dua bodyguard Bastian. Meski mereka mengawasi dari jauh, tapi tetap saja Shakira merasa tidak tenang. Entah kenapa Shakira merasa jika si pelaku itu bukan orang sembarangan. Juan mengangguk pada Hans. Lalu Hans pun membisikkan sesuatu pada Shakira yang membuat Shakira sedikit terkejut. Kalian yakin? Hans dan Juan mengangguk bersamaan untuk mengkonfirmasi kebenaran yang mereka sampaikan. Kami sudah menyelidikinya dengan seksama dan menemukan fakta itu, Nona. Ucap Hans matanya tampak tegas. Tapi bagaimana bisa dia yang melakukannya? Kalian tidak salah orang kan? Kami pastikan tidak. Dia terekam jelas pada kamera CCTV yang kami pasang tersembunyi di loker Anda kemarin. Dan untuk memastikan jika dia benar-benar orangnya, kami pun mengirim teman kami untuk mencari tahu lebih lanjut. Juan menjeda sejenak. 100% adalah si peneror itu. Shakira menatap Hans dan Juan dengan dahi mengkerut. Dia agak tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dia tuh temannya dan dia tampak mendukung hubungannya dengan Bastian. Ada apa sebenarnya? Apakah kalian sudah memberitahukannya pada Bastian? Sudah, jawab Juan. Shakira mengumpat kecil lalu menghela nafas panjang. Jika Bastian sudah tahu, dia pasti tidak akan tinggal diam. Lalu apa yang dia katakan? Shakira mencari tahu. Dia akan segera mengurus masalah ini. Shakira mengangguk. Okelah, kita baru akan menangkap pelakunya besok ketika Tuan sudah sampai. Tambah Hans memberikan informasi. Baiklah, aku percayakan pada kalian. Shakira tersenyum lalu pamit untuk segera pulang ke rumah. Shakira mondar-mandir di dalam kamar. Ada banyak hal yang sedang ia pikirkan. Benarkah dia pelakunya? Tapi bagaimana bisa? Otak Shakira terus berspekulasi, mencari tahu alasan dan pembenaran yang masuk akal.
Shakira menggelengkan kepala, menghembuskan nafasnya dengan kasar. Dia menuju jendela kamar yang terbuka, lalu menatap pekarangan samping rumahnya. Shakira terkejut ketika mendapati sosok itu lagi. Sosok orang yang memakai hoodie hitam, topi hitam, dan juga masker hitam. Dia tampak mengawasi Shakira dari bawah lampu jalan depan rumahnya. Sosok itu menatap Shakira dengan tajam, membuat Shakira sedikit bergidik ngeri. Tanpa berpikir panjang, Shakira segera menutup jendela kamar berikut tirainya. Oke, besok semuanya akan terungkap siapa orang yang selama ini menguntit dan menerornya dengan kejam. Hans dan Juan telah merencanakan sesuatu untuk besok, dan jika apa yang tadi bodyguard Bastian katakan itu benar, Shakira hanya tinggal bertanya pada si pelakunya, kenapa? Hari ini akhirnya tiba. Shakira berjalan dengan was-was. Dia akan menangkap pelakunya jika beruntung. Shakira menetralkan detak jantungnya yang berdegup semakin kencang. Tenang Kira, semua akan baik-baik aja, batinnya dalam hati. Hans dan Juan tidak mengikutinya hari ini karena mereka menunggu di tempat yang telah ditentukan. Tentu saja bersama dengan Bastian. Shakira tidak habis pikir. Seharusnya cukup dengan Hans dan Juan saja untuk menangkap si pelaku. Kenapa harus Bastian? Justru ngotot untuk ikut di saat dia sangat sibuk dengan perusahaan. Sosok berhoodie itu mengikuti Shakira dari belakang. Shakira berusaha tenang dan tampak tidak mencurigakan seperti biasa. Dia memancing sosok itu ke tempat yang telah direncanakan. Saat Shakira sudah dekat sesuai dengan rencana, Shakira pun berlari. Sosok berhoodie itu refleks mengikutinya berlari. Dasar bodoh, kau masuk perangkap, batin Shakira. Shakira berbelok ke balik tembok dengan nafas tersengal-sengal. Hans dan Juan yang sudah menunggu di balik tembok mengangguk saling memberikan kode lalu bersiap di depan Shakira. Ketika sosok berhoodie itu sampai di balik tembok, Hans dan Juan secara serempak menangkapnya. Sosok itu sempat memekik karena terkejut. Dia mencoba memberontak dan melawan, tapi tentu saja tenaganya tidak akan sekuat itu. Hans memelinting kedua tangan si penguntit ke belakang, membuat sosok itu terkunci tidak bisa bergerak. Si penguntit mendengus kasar dan menatap Shakira yang telah berdiri di samping Bastian dengan tatapan tajam. Juan maju mendekati sosok itu dan mengulurkan tangannya untuk melepas topi dan juga masker hitamnya dengan cepat dan sedikit kasar. Dan Shakira benar-benar terkejut karena informasi kemarin memang benar adanya. Iris mata si pelaku utama menatap Shakira dengan tajam lengkap dengan pandangan tidak suka. Hahaha, jadi kau sudah menyiapkan ini semua? Hah? Remehnya. Shakira menghela nafas lalu mendekati orang itu. Banyak sekali pertanyaan yang ingin Shakira tanyakan. Kenapa kau menguntit dan menerorku? Shakira menatap sejenak orang itu, lalu melanjutkan perkataannya. Margareta,